Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya firman yang dahsyat ini akan memulihkan, menolong, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Mengapa ini menjadi pondasi di dalam kehidupan kita? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita renungkan dengan baik-baik. Saudara, dalam hidup ini tanpa Roh Kudus kita akan kalah, dan akan kalah lagi. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus tidak menguasai kita, tidak memenuhi kita. Sebaliknya, apabila kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membimbing kita, membawa kita kepada kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dikatakan kita akan menjadi saksi Tuhan, bukan cuma di satu tempat, tapi di seluruh kehidupan ini. Nah, pertanyaannya saudara, seperti apa sebenarnya orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, yang telah dipenuhi Roh Kudus? Seperti apa sebenarnya? Apa tanda konkretnya, tanda nyatanya kalau orang tersebut dituntun, dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita tidak bisa hanya berkata kita dipenuhi Roh Kudus, tapi tandanya atau buahnya kita tidak dapatin. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai tanda bahwa kita ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama saudara, dikatakan tadi Kisah Para Rasul pertama ayat ke-8, kamu akan menjadi saksiku. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, hasrat dan keinginannya adalah bersaksi. Dia bersaksi tentang Tuhan yang hidup. Dia bersaksi tentang Roh Kudus yang ada di dalam dia. Dan itu menjadi habit, itu menjadi kesukaannya.
Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan suka bersaksi tentang Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang ini akan menjauhi kejahatan dan membenci dosa. Ya, saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Dia gak suka berbohong. Mazmur 119 ayat 163. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi saudara, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia jijik terhadap dusta. Dia membenci kejahatan, benci kesombongan, benci kecongkakan, ya, tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh tipu muslihat dia benci. Karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amos 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi membenci dosa. Lalu kemudian saudara, yang ketiga adalah suka akan perdamaian. Jadi dia tidak suka keributan, tidak suka huru-hara, dia suka kedamaian. Jadi saudara, ini tanda yang real jikalau orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia suka membawa damai. Ya, jadi jangan mengaku kita dipenuhi Roh Kudus tapi kita tidak membawa damai. Tetapi kita mencintai kejahatan, keributan. Jangan bilang kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan suka damai, perdamaian. Itu bagian atau tanda orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kemudian saudara, tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang penuh belas kasihan. Kita jadi orang yang murah hati. Ya, jadi kita nggak lagi hitung-hitungan, nggak lagi pelit, tapi kita menjadi orang yang murah hati. Kita tidak mengingat-ingat atau menghitung apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, tapi memang dilakukan semua dengan tulus, dengan murah hati. Jadi saudara, tidak mungkin kita tidak murah hati, ya, kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Roma 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, ada satu harga yang dibayar ketika orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu kerinduan untuk melayani. Ya, tentunya ada harga yang harus dibayar. Melayani Tuhan dengan sungguh. Dan saya percaya beberapa tanda ini ada di dalam diri kita sebagai tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan ada iman, akan ada pengharapan yang sejati akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur
Roh Kudus, Engkau memenuhi kami, menuntun kami, menolong kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.